Halo, saya dengan Andriansah. Saya akan menjelaskan analisis dampak pengembangan pariwisata. Di sini perbandingan destinasi wisata Bali ya, Ubud dan Canggu. Pertama kita mulai dengan profil destinasi Ubud, di mana Ubud adalah pusat seni dan budaya Bali yang menawarkan suasana yang tenang, spiritual dan tradisional. Lokasinya di Gianyar, Tengah Bali, dan ketinggiannya ada di dataran tinggi di Bali, dan karakteristik utama Ubud adalah wisata budayanya dikelilingi oleh sawah, eh, teras sering hijau, hutan tropis dan pura-pura yang kuno dengan nuansa spiritual yang kental. Lalu daya tarik wisata mencakup juga Museum Puri Lukisan sebagai museum seni tertua di Bali. Lalu ada Monkey Forest dengan ratusan monyet. Ini juga sebagai salah satu daya tarik wisata Ubud. Lalu segmen wisatawan yang dominan adalah pencari ketenangan, yang healing, meditasi, dia mencari tempat untuk bisa tenang di alam ya, yang mungkin kesibukannya banyak di tengah kota. Lalu fasilitas yang tersedia juga ada galeri seni dan museum eh, berkelas internasional. Lalu ada studio yoga, wellness center lengkap karena memang sudah dijadikan tempat destinasi untuk wisata di Ubud ini. Lalu yang kedua adalah profil destinasi Canggu. Canggu ini adalah kawasan pantainya yang modern ya, yang berkembang menjadi surga peselancar dan digital nomad. Lokasinya di Badung, pesisir barat daya Bali. Karakteristiknya ini pantai pasir hitam vulkanik. Jadi kawasan pesisir dengan pasir hitam vulkanik tinggi dan suasana modern dengan kafe hipster dan beach club kebanyakan. Jadi ada pantai Batu Bolon dan Eco Beach untuk selancar kelas dunia, di mana ini juga adalah destinasi bagi para peselancar, digital nomad, anak muda yang mencari hiburan juga. Sekolah selancar, coworking space modern, restoran internasional juga ada di sini. Jadi lengkap, di mana Canggu ini dijadikan destinasi untuk tempat wisata yang lebih modern. Nah, dampak positif pengembangan pariwisata di Ubud adalah peningkatan ekonomi melalui industri kreatif berbasis seni lukis, patung, dan kerajinan tangan, yang menjadi kekuatan ekonomi informal dengan nilai jual tinggi, di mana untuk Canggu peningkatan ekonominya itu melalui investasi asing dan domestik dalam pembangunan villa, hotel, beach club, dan kafe yang mendorong pertumbuhan properti dan bisnis lokal. Lalu pelestarian budaya menjadi prioritas dengan museum seperti Puri Lukisan dan Blanco Renaissance yang aktif menggelar pameran serta pertunjukan tari tradisional. Sedangkan Canggu pendapatan devisa signifikan dari wisata mancanegara yang datang untuk kompetisi selancar internasional dan dan juga tinggal untuk jangka yang panjang. Lalu untuk penciptaan lapangan kerja dari sektor seni, hospitality, yoga, ya studio untuk restoran dan organik untuk di Ubud, dan pemandu wisata budaya yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Untuk di Canggu, penciptaan lapangan kerja di sektor perhotelan, restoran internasional, sekolah selancar, coworking space, dan industri kreatif yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Untuk di Ubud lagi pembangunan infrastruktur pariwisata meningkatkan aksesibilitas jalan, fasilitas publik, dan layanan transportasi yang bermanfaat juga untuk penduduk lokal. Sedangkan di Canggu, pengembangan sarana pariwisata modern seperti beach club, coworking space, dan pusat kuliner internasional yang meningkatkan daya saing destinasi Bali di pasar global. Jadi lebih ke Ubud ini lebih ke tradisional, di mana bermanfaat juga bagi penduduk lokal sehari-hari. Dan untuk Canggu ini lebih ke internasional, di mana meningkatkan daya saing destinasi Bali di mata dunia, di mata global. Ya. Lalu analisis dampak negatif pengembangan pariwisata. Eh, Overtourism di Bali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan budaya yang memerlukan pengelolaan segera. 6,3 juta kunjungan wisatawan di 2024, 70% kontribusi pariwisata PDRB Bali. Di Ubud itu kerusakan lingkungan dengan alih fungsi sawah terasnya menjadi hotel karena salah menempatkan.
yang harusnya tempat tradisional menjadi banyak tempat-tempat hotel di sana yang menekankan ekosistem hutan dan sungai. Lalu pencemaran meningkat dengan volume sampah wisatawan yang melebihi kapasitas, polusi udara, karena di Ubud sendiri itu kan lebih tradisional. Lalu komodifikasi budaya di mana upacara adat dikemas untuk konsumsi wisatawan, menggeser makna spiritualnya. Jadi lebih agak jadi kemodernisasi gitu misalnya. Dan kemacetan dan kepadatan di spot populer seperti Tegalalang dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal, di mana infrastruktur menjadi pesat di Ubud karena bisnis membuat Ubud sendiri yang tadinya tradisional menjadi tempat yang banyak merugikan masyarakat lokal. Lalu untuk Canggu, kerusakan lingkungan dengan pantai mengalami penumpukan sampah plastik, kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata air. Jadi semakin banyak penumpukan sampah, apalagi plastiknya di laut yang tidak bisa terurai, lalu dengan kerusakan terumbu karang itu dengan aktivitas air. Lalu gentrifikasi di mana investor asing membeli properti, harga tanah menjadi melonjak hingga warga lokal menjadi kehilangan akses. Jadi dikuasai investor asing yang dimana yang tadinya milik warga Bali menjadi bukan warga Bali lagi. Lalu perubahan gaya hidup masyarakat terpengaruh konsumerisme. Jadi generasi muda tidak meneruskan atau sulit meneruskan tradisi karena sudah terpengaruhi dengan wisatawan atau konsumerisme. Lalu kemacetan lalu lintas ekstrim dengan jumlah kendaraan wisatawan juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh penduduk Bali. Bila kita melihat perbandingan kedua destinasi ini beberapa lokasi daya tarik utama, segmen wisatawan, suasana, dampak ekonomi, tantangan utama, keberlanjutan dan karakteristik pariwisata. Ubud fokus pariwisata budaya berkelanjutan, Canggu mengutamakan pariwisata massa, modern, komersial. Jadi tidak dibalikkan gitu ya. Jadi harus sesuai. Keduanya mengalami overtourism melebihi daya dukung dengan ketergantungan ekonomi tinggi pada pariwisata. Lalu Ubud siap dengan pengelolaan Trihita Karana. Canggu butuh regulasi ketat mengendalikan pertumbuhan. Ubud perlu batasi pembangunan komersial, sedangkan Canggu memerlukan intervensi cegah kerusakan lingkungan. Nah, regulasi ketat ini moratorium pembangunan hotel dan villa baru di area padat, pembatasan jumlah wisatawan harian di destinasi populer. Jadi ada penegakan zonasi hijau. Lalu pengelolaan lingkungan, di mana larangan plastik sekali pakai, program Bali Clean and Green, sistem pengelolaan sampah terintegrasi teknologi eco-friendly green zone. Pemberdayaan masyarakat juga pengembangan desa wisata yang melibatkan warga lokal dalam pengelolaan distribusi manfaat ekonomi yang merata, pelatihan kewirausahaan pariwisata. Edukasi wisatawan juga kampanye wisata bertanggung jawab, denda bagi pelanggaran norma budaya, program orientasi untuk wisatawan asing tentang adat Bali. Lalu diversifikasi destinasi, penyebaran wisatawan ke Bali Timur, Utara, dan Barat untuk mengurangi tekanan di Ubud dan Canggu. Pengembangan destinasi alternatif, tidak hanya di Ubud dan Canggu. Lalu solusi dan rekomendasi manajerial, ya penerapan Trihita Karana sebagai filosofi pengelolaan yang mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi akan lebih menjadi spiritual lagi tempatnya di Ubud. Lalu kolaborasi multi stakeholder antara pemerintah provinsi, desa adat, pelaku usaha, LSM, dan akademisi dalam menyusun master plan pariwisata. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap daya dukung lingkungan, kepuasan wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat lokal menggunakan indikator pariwisata berkelanjutan yang terukur. Lalu yang terakhir, investasi teknologi digital untuk sistem booking terintegrasi yang mengatur kapasitas wisatawan, smart tourism untuk memonitoring real time, form edukasi wisatawan berbasis aplikasi. Kesimpulannya,
Untuk model Ubud adalah pariwisata budaya berkelanjutan, model Canggu adalah pariwisata masa modern dengan prinsip pengelolaan Trihita Karana. Jadi dampak positif pariwisata di kedua destinasi mencakup peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja ribuan orang setiap tahun, pelestarian seni dan budaya Bali, serta pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Dampak negatif yang mendesak adalah overtourism dengan 6,3 juta wisman di 2024 menyebabkan kerusakan lingkungan, komodifikasi budaya, gentrifikasi di Canggu, dan ketergantungan ekonomi ekstrim 70% terhadap pariwisata. Perbandingan menunjukkan Ubud lebih berkelanjutan dengan fokus pelestarian budaya dan pengelolaan berbasis desa adat, sementara Canggu memerlukan intervensi segera untuk mengendalikan pertumbuhan tidak terkendali dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi kunci adalah implementasi pariwisata berkelanjutan dengan regulasi ketat, pengelolaan lingkungan berbasis Trihita Karana, pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi wisatawan, dan diversifikasi destinasi untuk mengurangi tekanan overtourism. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.